Khotbah ini saya persiapkan sebelum Natal, karena waktu itu dalam rapat kita Natal hanya untuk jemaat dan hanya mengundang beberapa sahabat atau teman. Ternyata jumlahnya melampaui target, sehingga kita harus mengundang pembicara. Memang kelihatannya kurang etis kalau saya yang berbicara, karena kita mengundang dari teman-teman yang lain. Tapi hari ini, khotbah ini saya ingin bagikan di tengah-tengah kita dalam ibadah yang berbahagia pagi ini. Tema yang saya angkat adalah bagaimana menemukan kembali citra Allah yang hilang dalam diri manusia, yang akhirnya kita diangkat menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan, menjadi anak-anak kesukaan dan kebanggaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal yang ke-49 ayat 15. Yesaya pasal 49 ayat 15. Coba kita bangkit berdiri, kita baca dengan suara yang keras ya. Nanti bacaan kedua Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. 2-3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Baca sekali lagi dengan yang keras. 2-3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bacaan kedua, Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pertama ayat 12 dan 13. 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, manusia diciptakan sangat mulia dari semua ciptaan lainnya. Manusia adalah citra dan mahkota dari segala ciptaan Allah. Dalam diri manusia dilengkapi komponen-komponen yang terdapat pada diri Allah, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa di sorga. Nah, itu sebabnya manusia diciptakan serupa dan segambaran dengan Allah sendiri. Saudara, hal ini mengindikasikan bahwa manusia diberi kemampuan seperti Allah. Nah, ini adalah keagungan. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mencapai standar kesucian Allah. Standar kesucian Allah yaitu serupa dan segambaran dengan Bapa Sang Pencipta menjadi rusak karena dosa. Martabat manusia rusak sehingga kemuliaan Allah itu hilang dalam diri manusia walaupun tidak 100%. Ya, sebab kita masih bisa punya pikiran, perasaan. Hanya pikiran dan perasaan kita ketika masih ada dalam dosa selaras dengan cara orang-orang dunia. Ini yang membedakan
orang-orang percaya dengan orang-orang dunia. Orang-orang percaya yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pikiran, perasaan, perbuatannya sudah diperbaharui. Sudah diperbaharui kembali, sekali lagi sudah diperbaharui kembali. Sehingga berjalan untuk bawa kita dalam perkenanan yang ilahi. Nah, ini adalah tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Sementara orang-orang dunia belum diperbaharui cara berpikirnya, sehingga tidak hidup seperti anak-anak Allah. Mereka mengasihi dunia dengan segala keinginannya. Saudara perhatikan, Allah mengasihi manusia, buatan tangannya yang mulia. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya menemukan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang pertama dan seterusnya, itu tentang peristiwa penciptaan. Berfirmanlah Allah, lalu ikan-ikan itu berenang dalam air. Seperti ada kuasa di dalam air itu, sehingga ikan-ikan bisa berenang. Ketika ikan itu keluar dari kubangan air itu, dia tidak bisa hidup sama sekali. Tuhan juga berfirman kepada tanah untuk menumbuhkan buah-buah pada pohon. Kalau pohon itu tidak tertancap di tanah, maka dia tidak menghasilkan buah sama sekali. Jadi hidup akarnya itu tergantung pada tanah itu. Ketika Tuhan Allah berfirman, jadi sumbernya memang dari Allah, tapi kuasa itu ada dalam tanah itu. Kemampuan untuk menumbuh kembangkan tanaman itu dari tanah itu. Seolah-olah ada kuasa di dalam balik tanah itu yang diberi oleh Tuhan. Nah, hebatnya manusia, ketika manusia diciptakan, Allah berfirman, mari kita ciptakan manusia seturut dan segambaran dengan Allah sendiri. Manusia tidak bisa hidup tanpa sumber ini, Bapak. Ketika dia terlepas dari sumber ini, seperti ikan yang keluar dari kubangan air, dia tidak bisa hidup sama sekali. Ketika tanaman yang ditanam di tanah, kalau dicabut dari tanah, dia tidak bisa menghasilkan apa. Ketika saya membaca ini, saya menemukan hal yang luar biasa. Manusia itu diciptakan segambaran dengan Bapa di surga. Sumber kehidupan manusia itu harus menyatu dengan Bapa. Ketika dia keluar dari sumber itu, manusia kehilangan marwahnya. Dia kehilangan kemuliaannya. Makanya kalau orang tidak rindu menyembah Tuhan, tidak rindu mencari Tuhan, dia tidak rindu beribadah, orang itu sebenarnya dicampakkan. Dia tidak pantas menjadi anak-anak kebanggaan Bapa. Saudara lihat, Tuhan kasih perumpamaan tentang pohon anggur. Buah itu akan keluar kalau ranting-rantingnya melekat pada pokok itu. Baru bisa menghasilkan sesuatu. Bersyukur kepada Allah, kita diberi kasih karunia yang luar biasa. Bagus mengingatkan kita waktu seminggu yang lalu. Kita ini kan seperti tunas liar yang ada cabang-cabang dari pokok anggur yang harus dibinasakan. Lalu kita dicangkokkan ke pokok anggur. Ini luar biasa. Harusnya
kesadaran itu muncul dalam diri kita. Saudara perhatikan, tadi saya berkata bahwa sumber dari manusia itu adalah Allah sendiri. Ketika dia terpisah dari sumbernya, dia pasti kehilangan Allah. Dia hidup seperti dunia, mencintai dunia dan segala keindahan. Bagaimana caranya kita diselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, saya mau katakan di sini, konsep dosa dalam Alkitab itu berbeda dengan agama-agama lain, Bapak. Dosa yang ditebus oleh Yesus adalah dosa asal. Dosa asal itu adalah Adam dan Hawa tidak lagi segambaran dengan Kristus, dengan Sang Pencipta. Jadi citra Allah dalam dirinya itu hilang. Dia dibuang dari Taman Firdaus, terpisah dari sumber. Dia kehilangan arah. Akhirnya dosa bertambah-tambah dalam diri manusia. Jadi dosa itu sebenarnya adalah kegagalan manusia mencapai citra atau gambar atau wujud Allah. Ketika manusia tidak hidup seperti Yesus, maka orang tersebut telah meleset dari kehendak Allah. Alkitab berkata pada mulanya manusia diciptakan sesuai gambar Allah, sesuai citra Allah, sesuai wujud Allah. Ibrani 1 ayat 1 dan seterusnya, kalau saudara baca di situ, gambar dan wujud Allah adalah Yesus Kristus orang. Jadi kita diciptakan harus seperti Kristus. Pikiran, perasaan, kehendak kita harus diselaraskan seperti Yesus. Ini goal setiap kita, ini pertandingan, ini percaturan hidup kita. Mau baik itu pendeta, majelis jemaat, baik itu umat, semua kita berlomba-lomba untuk sampai target seperti Yesus. Banyak orang salah memahami tentang dosa. Mereka menganggap bahwa dosa adalah ketika seseorang mencuri, membunuh, ketika dia melakukan perzinahan, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah buah dari dosa. Ketika orang tidak lagi sama seperti Yesus. Saudara perhatikan, Roh Kudus datang untuk mengisahkan manusia kenapa? Akan dosa. Perhatikan. Di ayat berikutnya dikatakan akan dosa. Karena aku tidak ada lagi. Maksudnya Yesus sudah diangkat. Sang kebenaran tidak ada dalam diri manusia lagi. Semua kita bertanding di sini Bapak Ibu. Ketika manusia tidak mencapai standar Allah, maka sesungguhnya manusia telah berdosa terhadap Allah. Gambar dan rupa Allah adalah Yesus Kristus Tuhan. Dalam Ibrani 1 ayat 3, coba kita lihat. Ibrani 1 ayat 3. Jadi target Bapa itu kita harus seperti Yesus. Coba Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Gambar wujud Allah. Allah itu roh. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Allah menyatakan dirinya, yaitu firman-Nya, menjadi manusia Yesus, sehingga kita bisa mengenal pribadi yang agung dan mulia.
Saudara, pada waktu saudara masih ingat cerita tentang Nebukadnezar, ada patung yang besar yang dibuat oleh Nebukadnezar. Semua orang yang melewati patung itu mereka harus menyembah patung yang sebesar itu. Saudara ingat cerita tentang Ahasveros juga membangun patung yang besar. Semua orang harus tunduk menyembah. Ada Mordekai yang tidak mau menyembah. Ini mungkin ketika saya baca Alkitab saya menemukan kebenaran yang luar biasa ini, Bapak. Pada waktu satu negara menjajah, umpama kasih contoh lah, Belanda menjajah Indonesia. Karena dia sistem kerajaan, sehingga raja itu kan tidak harus ada di Indonesia. Dia membuat patung yang menyerupai dirinya dan ditaruh di sudut-sudut kota. Sehingga semua orang yang lalu dia harus menyembah patung itu karena dia dibawa kekuasaan raja. Perhatikan baik-baik. Allah itu di surga, amin. Allah menciptakan Adam. Awalnya itu seperti patung, tapi beda dengan patung yang dibuat manusia yang gak ada roh. Jadi sebenarnya pada mulanya Adam itu dijadikan Tuhan di bumi ini. Saudara lihat dia diberi kekuasaan seperti raja yang memerintah. Itu kan bukan main-main kekuasaan itu. Semua hewan, tanaman, semua jenisnya yang beri kuasa untuk kasih nama itu binatang itu adalah Adam. Jadi gambar Allah yang di sorga itu ada dalam diri Adam yang pertama. Tapi bedanya dengan patung yang dibuat oleh orang-orang dunia ini, tidak ada rohnya. Nah itu penyembahan berhala. Ketika diciptakan segambaran dengan Allah di surga, Allah menghembuskan nesaman. Adam bisa hidup, bisa bergerak, bisa beraktivitas. Tapi Adam gagal menemukan citra diri yang sama seperti Bapa Sang Pencipta. Sehingga Yesus Kristus datang sebagai Adam yang kedua. Karena ketaatannya kepada Allahnya, kepada Bapa, sampai mati di atas kayu salib, menebus semua dosa manusia. Dia membeli kita dengan harga yang sangat-sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Saudara, kegagalan manusia dalam mencapai gambar Allah inilah yang membuat manusia hidup dalam berbagai pelanggaran dosa. Dan itu dimulai dari hati manusia. Makanya kita berkata dari dalam hati awal semua kebencian, amarah, dendam, sakit hati, pencurian, pembunuhan. Kita lagi digemparkan ada 2 orang kakek-kakek di mana? Cianjur yang membunuh 9 orang dan mereka dicor hidup-hidup. Ada yang dibawa tempat ini dia sendiri. Bahkan istri keempatnya sudah disediakan lubang di rumah. Coba bayangkan kalau udah ketangkap polisi itu gimana? Nah, rupa-rupa perbuatan dosa inilah yang harus kita bayar. Jadi orang marah, mencuri, mabuk, judi dan sebagainya itu akibat dari dosa yang tidak seperti Yesus tadi. Ya.
sudah seperti Yesus, dia marahnya itu bisa, tapi marahnya kudus. Amin. Yesus bisa marah kan? Di bait Allah. Tapi beda. Dia tidak menyimpan marahnya sampai malam, sampai matahari terbenam. Dia marah karena kecemburuan hilang. Nah, semua kita itu ada dalam akar dosa. Kalau dalam bahasa teologi yang ada itu digambarkan seperti sebuah pohon yang besar. Lalu akar pohon ini ternyata sudah rusak. Sehingga benih yang muncul itu benih dosa. Sins, akar dosa. Sehingga baik baru lahir, dia mesti bertumbuh sampai umur mungkin mau senang, dia tiba-tiba bisa berbohong. Karena semua keturunan Adam itu sudah hidup dalam dosa. Saudara perhatikan di Kejadian pasal yang waktu Kain, Adam punya keturunan Kain. Kain dan Habel dilahirkan dari keturunan Adam. Kejadian 5 ayat 1. Jadi dari keturunan Adam, bukan segambar seperti Bapa, tapi segambar seperti Adam yang sudah tercemar dalam dosa. Sehingga sudah lihat dosa itu bertambah-tambah sampai lahirnya menara Babel. Itu mau menyaingi sang pencipta, cari nama, kan begitu. Saya kasih contoh begini. Kalau seandainya, tak kasih contoh Pak Pus saja. Kalau seandainya Pak Pus, ini contoh ya, melakukan tindak kejahatan membunuh. Ya, perhatikan contoh ini. Lalu beliau melarikan diri, dia sembunyi di Peraci, di pedalaman, di gua-gua, dicari polisi nggak ketemu. Akhirnya seolah beritanya sudah hilang. 10 tahun kemudian dia keluar dari sarang persembunyian. Polisi pikir kan udah lupa, dia juga pikir sudah lupa. Beliau pindah ke Kupang, lalu bangun usaha, maju, berhasil, sukses. Dia bangun masjid, dia bangun gereja, memberi orang-orang lapar makan minum. Dia bantu panti asuhan, kebetulan beliau pimpinan panti asuhan. Dia buat cuma berkah. Di rumahnya orang-orang datang, makan, silakan. Ini rumah ini 24 jam terbuka, sepuasnya. Dia beramal loh. Tapi kemudian satu ketika, tiba-tiba dia punya rekanan bisnis di Jakarta. Terbanglah dari Kupang ke Jakarta. Ketangkap di airport, diseret ke meja hijau, no? Di meja hijau diadili. Saya perhatikan ceritanya. Pak Pus bebas dari hukuman enggak? Hah? Kan sudah beramal, berbuat baik. Dia sudah lakukan segala sesuatu. Hakim bilang, dilepaskan saja, dia kan sudah beramal. Makanya Alkitab berkata, perbuatan baik kita itu seperti kain keset, tidak ada artinya. Nah, kalau agama lain berbuat baik itu tujuannya supaya mereka selamat. Kalau kita enggak,
kita berbuat baik itu karena kita sudah diselamatkan. Itu buah dari keselamatan yang Tuhan beri. Motivasinya jadi berbeda. Paulus tidak bisa lepas dari hukuman. Vonis tetap dijatuhkan sekian tahun penjara. Walaupun dia sudah beramal, suka menolong sesama, nyumbang anak yatim piatu, nyumbang gereja kita. Saya perlu ingatkan ini, kemarin lupa diingatkan. Kita rapat di sini, gereja ini dalam tanggung jawab kita semua. Halo, kemarin dihitung sama Tante Ani ada 15 kakak. Kita harus mengadakan sejumlah uang untuk membeli tempat. Sudah percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Coba lambaikan tangan. Allah kita, Allah yang besar dan ajaib. Saudara mungkin berkata tuh, Pak Pendeta, Pak Om Heri, Pak Pus, saya tak sanggup, saya menyerah. Saudara masih punya lutut kan? Masih punya mulut kan? Berdoa. Tapi apa salahnya ketika pergi belanja di pasar, lalu sisa uang belanja 1.000 perak, saudara sisihkan itu, walaupun hanya 1.000. Tapi saudara mau lakukan untuk itu. Saudara bisa setor seminggu atau sebulan sekali datang ke bendahara dengan hati yang mulia. Karena saudara sudah diselamatkan, amin. Jadi milik kita bersama, ini bukan milik pendeta, milik Tuhan Allah. Kita bekerja di kebun anggur Tuhan, amin ya. Coba saudara yang mau menabur buat pekerjaan Tuhan, baik hatinya, doanya, kecintaannya, bangga tangan buat Tuhan, semuanya ya. Haleluya, tepuk tangan dulu. Kita tidak buat list, assalamualaikum datang ke rumah enggak. Kita punya Tuhan Allah yang sanggup melakukannya bagi kita. Setiap pagi saya sarankan lipat lutut, walaupun mungkin 2 menit. Saudara goreng tempe, Tuhan, gereja kami itu butuh duit. Saya kalau baca peristiwa Tuhan Yesus itu sampai saking miskinnya, dia taat kepada hukum dunia, dia bayar pajak. Saya yakin waktu itu di kas yang Yudas pegang itu habis, karena memang Yudas itu suka mencuri. Sini kita, ini bendara kita nggak seperti itu ya. Haleluya. Bahkan kemarin Natal sampai berlimpah-limpah, sisanya 1,2 miliar. Satu waktu Yesus waktu datang ke rumah Maria, wanita berdosa itu, dia bawa minyak mualam. Dia mau pecahkan di kaki Yesus. Yudas itu larang. Yudas bilang begini, kalau itu dijual, kita dapat uang banyak dinar. Kita bisa kasih makan orang-orang miskin. Wah, Yudas lebih hebat dari kita. Dia seorang yang punya belas kasihan loh. Orang pandai. Sekarang kalau maaf saya jadi bendaharanya Om Heri saja yang menang tender begituan. Seandainya ngelola uang Bapak. Pernah Om Heri menang tender 20 miliar. Lalu tiba-tiba saya dipilih jadi bendahara. Kan banganya bukan main. Nah ini bendaharanya Tuhan Yesus loh, Yudas. Itu bukan orang bodoh, orang pandai. Dia bilang begini, Maria jangan pecahkan minyak itu. Sia-sia itu.
mendingan kita jual, uangnya kita pakai untuk kasih makan orang-orang miskin. Hebat. Tapi Yesus bilang tidak, dia mempersiapkan kematian. Sepanjang Injil diberitakan, wanita ini dipercakapkan nama. Dan hebat. Ini punya kasih yang luar biasa. Bahkan kehormatannya, kalau orang Yahudi itu rambut itu kehormatan. Dia menyeka rambutnya di kaki Yesus dengan minyak yang semahal. Gajinya 1 tahun itu dipersembahkan, dia pecahkan. Buli-buli minyak yang mahal. Yesus sampai tidak punya uang mau bayar pajak. Dia bilang, Petrus, kamu pergi mancing di danau sana. Nanti ikan pertama yang kamu ambil, di dalamnya ada uang, beberapa dinar, 4 dinar kan, kalau tidak salah. Ada 2 dinar, saya lupa. Kamu bayar pajak untuk kamu dan juga buat aku. Yesus bisa melibatkan ciptaannya untuk mengenapi rencananya. Amin. Tuhan bisa pakai siapapun, apalagi kita yang ada di sini. Amin ya. Jadi tempat ini milik kita bersama. Satu waktu mungkin nggak pilih dibawa pulang ke Rote, kan saudara masih tetap di sini. Satu waktu saya mungkin dipanggil Tuhan mengembalakan di Singapura, umpama. Oh, Pakku sampaikan. Kan ada anak cucumu. Siapa yang menyangka nanti satu waktu oleh bicara berkhotbah di sini dengan kuasa dan otoritas ilahi. Siapa yang menyangka? Oh, nanti satu waktu anaknya Mas Yahya bisa khotbah di sini. Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mas Yahya di samping sini maksudnya. Bisa. Siapa yang menyangka cucunya Pakus bisa berkhotbah di sini? Kita sudah dana di sini lagi. Kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tadi saya lupa cerita sampai dulu. 1 tahun kemudian Pakus ditangkap, 10 tahun kemudian ditangkap di penjara enggak? Tadi kan sudah berbuat baik. Dia bantu pembelian gedung gereja sini, beramal, kasih makan orang susah. Hukum tetap ditegakkan. Dia bisa merengek-rengeknya di depan hakim. Pak Hakim, tolong. Saya kan sudah berbuat apa? 10 tahun. Kita kurangi hukuman. Dengar ini, di dunia ini saja Pakus tetap menerima konsekuensi hukumnya. Apalagi Bapa di surga. Tidak ada yang luput. Saudara, semua kita ini berdosa. Siapapun kita orang-orang berdosa. Hanya kasih karunia saja. Kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Amal kebaikan kita seperti kain kotor, Alkitab bilang begitu. Dosa harus dihukum. Nah, konsep dosa dalam Alkitab itu adalah hutang. Bilang sama saya, hutang. Coba bilang sama-sama, kamu berhutang. Semua kita berhutang loh. Lagu kemarin apa Pak? Lagunya kita nyanyi yuk. Lagu Natal kemarin. Hah? Engkaulah gairah hidup. Nadanya C. Engkau gairah hidup, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku.
hidup hanya bagi untuk kesukaan Bapa dalam segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya. Hatimu Bapa, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat aku dalam dosa, selamatkan jiwa. Hutang, saya kencang. Kehidupan, hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Apalagi ku ingini, apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Jadi konsep dosa dalam Alkitab itu hutang. Kita dijual, kita diusir dari hadirat Allah. Dan pasti semua kita masuk neraka karena kesalahan kita sendiri. Yaitu kita tidak mencapai gambar dan wujud Allah. Yaitu tidak seperti Yesus. Semua kita meleset. Kita dijual di bawah kekuasaan iblis, yang pada akhirnya kita digiring kepada kematian yang kekal. Saudara, ketika manusia jatuh dalam kekuasaan iblis, maka dosalah yang berkuasa atas hidup manusia, mulai dari Taman Eden sampai sekarang. Dari zaman Adam sampai zaman Adam Yordan, sampai zaman apa lagi? Adam Malik, siapa lagi? Sampai zaman PT Adam R. Semua kita masih berdosa. Tak seorang pun bisa luput, harus membayar hutangnya masing-masing. Saya nggak bisa datang Pak Pus, biar Pak Pus bayar hutang saya saja. Om Heri bayar hutang saya. Om Heri bilang, saya jangan membayar hutang saya kepada Tuhan Allah. Bayar sendiri-sendiri. Untuk surga itu masing-masing kita. Saudara lihat Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ada 2 orang di batu kilangan, 1 diangkat, 1 tinggal. 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 tinggal. Walaupun Anda tidur dengan Yakub Nahuai, mau tidur dengan Gilbert Lungwindo, mau Anda tidur dengan siapa? Pendeta terhebat di Indonesia yang cinta Tuhan. Kalau Anda tidak bayar hutang dosamu, ya tinggal. Semua kita bertanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Makanya Om Heri, Kamis berupa Kamis lalu, ternyata semua kita masing-masing mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Buku kehidupan dibuka, dilihat satu-satu. Saudara tahu arti makanan? Didelete. Namamu sudah ada di buku kehidupan. Kalau gagal mencapai target seperti Yesus, itu dimakan, dicoret. Semua kita bertanding di sini harus bayar hutang dosamu masing-masing. Roma pasal 3 ayat 33. Roma 5 ayat 12, saudara bisa lihat. Upah dosa itu maut. Konsep dosa dalam Alkitab tadi saya katakan itu hutang. Orang berdosa tidak bisa menanggung dosa orang lain. Saya orang berdosa, saya punya hutang sama Tuhan. Saudara orang berdosa, saudara punya hutang sama Tuhan.
Kita semua yang ada di ruangan ini punya hutang sama Tuhan. Kira-kira ada yang mau bayar hutang saya kepada Tuhan? Bagaimana bisa saya mau membayar hutang saudara kepada Tuhan? Saya saja masih berhutang sama Tuhan. Karena itu semua kita punya hutang sama Tuhan. Tidak ada yang bisa menebus dosa kita selain Tuhan. Hukum Taurat dikasih, tak seorang pun yang berhasil menyelesaikan. Semua gagal. Benih dari Adam itu benih dosa. Tidak bisa seorang pun, semua kita yang dari keturunan Adam pasti berdosa. Makanya Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus. Benihnya dari mana? Bukan dari Adam. Benihnya dari Roh Kudus. Makanya penelitian seorang profesor dari Amerika waktu dia menggali di Israel, dia menemukan tempat di mana tempat tengkorak itu, salib itu diletakkan. Di situ ada darah Kristus. Ketika dicek, seorang manusia seperti adik yang pakai baju merah ini, dia jadi seperti ini karena ada kromosom 23 ayah, 23 ibu. Jadi XY-nya. Baru dia jadi manusia sempurna. Ketika darah Kristus itu dicek di laboratorium terbaik di Israel di dunia ini, mereka menemukan hanya 24 kromosomnya. Para peneliti bingung. Bagaimana bisa 24 kromosom orang ini bisa hidup? Tidak mungkin. Akhirnya dibaca, dicari tahu silsilah. Ini darah Tuhanmu. Peneliti sampai ini benihnya itu, satunya itu dari Roh Kudus dan 23-nya dari ibu. Karena Alkitab berkata, Yusuf tidak menghampiri Maria sampai Yesus lahir. Ini kan luar biasa. Jadi harus butuh keturunan ilahi yang bisa membayar hutang dosa kita. Dan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita diampuni, kita dibeli, dan harganya lunas dibayar. Coba tepuk tangan buat Tuhan. Ini kan hebat. Makanya doa Bapa kami itu, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan terjemahan Yunaninya, ampunilah hutang kami seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Kita ini sama-sama orang berhutang. Kita sama-sama orang berdosa. Siapa yang mau bayar hutang dosa kita? Yaitu orang yang tidak punya hutang sama sekali. Dialah Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia. Dia lahir dari benih yang suci yaitu Roh Kudus. Dia tidak boleh lahir dari benih Adam, karena seluruh keturunan Adam sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berseru begini, Tetelestai. Saudara, coba bilang sama saya, Tetelestai. Tetelestai. Baru pernah dengar ya? Ada yang sudah pernah dengar arti kata Tetelestai? Tetelestai itu bukan bakso Wonogiri. Tetelestai itu artinya sudah selesai. Hutang dosamu dibayar lunas, selesai. Amin. Ini kemenangan kita. Makanya kalau orang cari Tuhan masih main-main, aduh, mau datang ke gereja rasanya berat. Kemarin hari Kamis doa malam ibadah di sini, hujan semua tidak datang. Saya sama Pak Pus dan anak-anak jembatan kita nyanyi berjalan.
berjam-jam di sini. Saudara, Bapak senang hadiratnya yang luar biasa semua. Saya lihat tidak ada orang, walaupun cuma satu, Tuhan Allah ada di sini. Amin. Walaupun yang datang ke gereja cuma satu orang, khotbah saya tidak berubah. Iya. Kan ini kebenaran, saya harus bertanggung jawab kepada yang memberi tanggung jawab itu. Tetelestai bilang sama saya, sudah selesai. Makanya kalau Anda bergumul dengan masalah, sayang, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Yang jadi masalahnya selesai, Anda pegang ekornya. Alkitab berkata begini, siapa yang berbeban berat, mari datang kepada Aku memberi kelegaan kepada. Dalam bahasa Yunani kata tetelestai digunakan ketika orang punya hutang, kemudian hutangnya sudah dibayar lunas. Kata ini juga dipakai untuk hukum pengadilan, berarti hukuman penjara sudah selesai dijalankan dan orang itu dinyatakan bebas. Kata-kata tetelestai juga digunakan dalam peperangan, yaitu perang sudah dimenangkan secara mutlak. Itu sebabnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib melalui darahnya yang tercurah, darah yang kudus tercurah, artinya dia sudah bayar lunas hutang dosa kita di atas kayu salib. Dia telah menebus kita dari kerajaan iblis, dari kerajaan maut, lalu kita dipindahkan kepada kerajaan Allah dalam Yesus Tuhan Juru Selamat. Kata ini juga bicara tentang hukuman yang seharusnya kita jalani, yang harusnya ditimpakan kepada kita, diambil alih oleh Yesus. Makanya kita berkata, dia tidak berdosa, dijadikan berdosa. Dia tidak terkutuk, dijadikan terkutuk karena kita. Karena dosa kita yang ditanggung. Dan Yesus memenangkan pertandingan secara mutlak melawan kerajaan iblis. Sehingga dia berseru begini, hei maut, di mana sengatmu? Maut, siapa ini? 2000 tahun lalu Bapa kirim anak Yesus. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia, supaya manusia tidak tinggal dalam kegelapan. Terjadi pemulihan antara kita sebagai anak dengan Sang Bapa. Pemulihan yang harusnya terlihat dari bagaimana kita menyembah, dari bagaimana kita memberi waktu kita, hidup kita, uang kita. Semua terlihat dari gaya hidup kita. Ketika kita sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengangkat tangan kita. Itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau mau jujur ya, saya menemukan banyak orang. Ketika orang pemimpin pujian opawan sudah menyembah Tuhan, mengangkat tangan, yang lain masih main HP, yang lain masih nyari kutu, yang lain ngobrol dengan tetangganya, temannya. Suruh angkat, lompat. Sepatumu terlalu berat sehingga Anda tidak menyembah Tuhan dengan total. Jam tangan yang Anda kenakan tuh terlalu mahal sehingga suruh mengangkat tangan, berat mengangkat tangan. Sini tidak ada ya. Terlalu berat dan mahal sepatu yang kita kenakan sampai sulit kita melompat bagi Tuhan. Makanya sekali-sekali yang mimpin pujian Bu Ani, dia harus pakai pistol dulu buat tahu rasa. Iya. Kalau kita mau jujur ya, kita nggak menghormati Tuhan dalam penyembahan. Kecuali kalau lagunya sudah nggak tahu. Harus total. Saudara orang merdeka, amin. Bukan terikat lagi.
Wah, ini kemenangan kita. Inilah kekaguman kita. Hari ini banyak orang tidak kagum lagi sama Tuhan. Makanya ada lagu, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Waktu dia nyanyi begini, tapi dia ingat di rumah. Waduh, itu belum masak. Aduh, kemarin saya berdagang rugi ya. Jadi kagumnya dari mulut, tidak dari hati. Saudara tahu kalau coba nyanyi ku kagum, coba pas hari raya gongsi bacai, tiba-tiba Bu Ani bawa uang 1 miliar, dia bagi satu orang 100 juta. Kagumnya kan luar biasa. Itu baru 100 juta. Lain kita dibayar lunas loh dari api neraka. Benar enggak? Harusnya seluruh hidup kita, betul enggak? Bukan separuh, sepenuh hidup kita. Hari ini sudah banyak orang kehilangan kekaguman sama Tuhan. Yang ada itu hanya kreatikal, yang ada itu hanya pertunjukan. Lalu orang membuat jemaat itu jadi audiens. Mereka kemarin Natal di Pendopo, jemaat jadi audiens, mereka nyanyi-nyanyi, lalu jemaat beri tepuk tangan. Ini bukan konser. Di sini kita semua menyembah Allah yang hidup. Tanpa musik pun, tanpa WL pun, kalau orang mau sungguh-sungguh, itu pribadimu dengan Tuhan, amin. Mari kita membangun kapasitas roh kita, kekaguman kita kepada Tuhan yang hidup. 2 minggu lalu saya berkata, kita berhutang penyembahan sama Tuhan. Kalau mau jujur, dari kemarin saya masih bilang, 20-30 tahun lalu siapa kita? Kita orang-orang biasa, tidak ada apa-apanya. Hari ini sudah bisa ke salon, bisa dandan, bisa lipstikan, bisa pakai HP bagus, bisa pakai baju bagus. Siapa yang beri? Dia Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau memberi seluruh hidupku, tapi masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita gagal menghormati kalimat tetelestai Yesus yang sudah menyelesaikan hutang dosa kita di atas kayu salib. Kita berhutang penyembahan sama Tuhan. Tidak hanya penyembahan, hutang kebaikan, bahkan hutang nyawa kita. Mari saya berdoa biar kebenaran ini menggugah hati. Walaupun hujan, kalau orang kagum sama Tuhan. Saya pernah lihat ada KKR besar-besar hujan di lapangan. Orang datang beranjak dari tempat duduk, basah pun. Semua lari menyelamatkan HP-nya. Ada yang hanya, waduh, kalau sudah lihat penyembahan orang Korea. Kemarin anaknya Pak Obaja itu ke Afrika. Itu gereja tahu lebarnya berapa? 3,3 kilometer. Jam 1 malam dia datang ke sana. Orang itu berjubel-jubel menyembah Tuhan. Sampai kagumnya seperti itu. Mari beri waktu yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, ketika malaikat jatuh dalam dosa itu langsung diusir dari hadirat Tuhan. Tapi saudara, saya ketika jatuh dalam dosa,
Yesus datang memukul kita, mengambil kita, menyelamatkan. Karena apa? Kita karya tangan-Nya yang mulia. Saudara adalah gambar wujud Allah di bumi ini. Kalau saudara menyembah Tuhan, itu artinya saudara beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ambil semua. Tak boleh ada yang tersisa. Biar penyembahan kita menyukakan hati Tuhan. Karena kita anak-anak kesayangan. Kita bukan orang-orang gampangan. Kita orang-orang pilihan. Mari bangun kekaguman kita lagi sama Tuhan. Ku kagum, mari kita bangkit berhormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah. Mari kita bangkit berdiri. Masing-masing menghampiri Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Dan saya lihat kanan kiri, pandang Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum. Mari angkat tangan kita, nikmati kehadiran di tempat ini. Saya nampak Yesus memimpin penyembahan. Dipuji, ku kagum akan. Bersekutu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Berdoa, memohon kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Selama ini kami meleset dari yang Engkau harapkan. Kami tidak tepat
seperti yang Kau kehendaki, serupa dengan ampuni kami ya Tuhan. Biar kami belajar hari demi hari yang kami lalui, yang kami jalani. Melalui pendengaran kami, melalui penglihatan kami, firman Tuhan telah kami dengar sedemikian rupa. Sangat keras bagi kami, tapi kami percaya Engkau bertindak atas hidup kami dan Engkau mengampuni dosa kesalahan kami. Ajarkan kami tiap hari merenungkan firman-Mu siang dan malam, menghitung hari-hari kami yang kami lalui, sehingga kami punya hati yang bijaksana, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu seturut firman Tuhan. Firman telah disampaikan sangat jelas dan sangat nyata bahwa kita telah ditebus dengan darah-Nya yang sangat mahal, yang kita tidak akan pernah bisa menilai seberapapun besarnya, dan seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan tidak akan cukup, sebab Dia menembus kita dengan seluruh hidupnya, bahkan mati di kayu salib yang tidak ada seorang pun pernah menjalaninya. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang hadir di tempat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Melalui pemberitaan firman Tuhan siang ini, biarlah kami menjadi semakin